Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik yang ada di rumah semua. Kita tahu bahwa prestasi itu tidak bisa muncul begitu saja, tetapi prestasi itu dipupuk mulai dari sejak dini. Hari ini kita akan bertemu dengan orang-orang dengan segudang prestasi, yaitu ada adik Areta tepatnya, betul ya Dek ya? Iya. Dan tentu saja dengan kepala sekolahnya dong yang membuat adik ini melambung tinggi, Pak Udik dari SMP 2 Jember. Sore. Dek Areta, Pak Udik saya kok Dek Areta dulu ya Pak Ya, Udik ya. monggo, Dek Areta, okay. Kemarin Dek Areta itu kan menang nih OSN ya, itu Ya. perak ya? Ya. Nah, persiapannya seperti apa Dek? Kalau persiapan, kalau belajarnya emang saya sudah sering belajar intensif juga sama pembinaan dari SD memang. Terus juga kadang belajar sendiri sama ikut les bareng teman-teman juga. Itu lesnya di luar apa di sekolah? Lesnya itu emang bareng guru pembinanya. Kalau misal di SMP di rumahnya guru pembinanya. Kalau misal SD dulu itu di sekolah. Jadi kamu mulai dari SD sudah ikut-ikut lomba-lomba gitu ya? Ya. Emang suka dengan IPA? IPA ya kebetulan yang bidangnya hari ini? Ya. Iya. Jadi selama ini tuh prestasi apa yang Areta dapatkan mulai dari SD sampai dengan SMP ini? Yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya OSN ini. ASN ya? Ya. Ini keberapa kalinya kamu ikut ASN? Baru pertama kali. Pertama kali dan langsung perak. Iya. Ini yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi Areta ini kebetulan adalah memang anak yang jiwa fighting spiritnya udah terbangun mulai dari dia masih SD dulu. Tentunya keterlibatan orang tua di rumah juga sangat besar. Begitu ya Areta ya? Iya. Orang tuanya Areta sendiri itu memang mengarahkan Areta untuk ikut-ikut seperti itu, apa memang kemauannya Areta sendiri? Lebih ke kemauan. Kemauannya sendiri ya? Iya. Memang suka gitu ya? Ya. Pak Udi, di SMP 2 Jember ini kan salah satunya ada Areta ini ya Pak ya, yang katanya kemarin juga baru ikut IJSO ya Pak ya, yang internasional itu ya Pak ya? Iya, seleksi. Seleksi ya, masih seleksi. Sebetulnya Pak Udi, di SMP 2 sendiri itu orang-orang yang se-Areta itu ada nggak Pak? Seberapa banyak gitu? Banyak IPS saja yang ikut pembinaan kurang lebih ada 30 ya. Termasuk matematika IPA juga seperti itu. Dan anak-anak yang berprestasi untuk IPA, matematika, IPS juga banyak. Kemarin yang lolos provinsi OSN itu ada 5. Dan yang tembus ke nasional hanya 1 Areta. Karena yang 4 mungkin belum rezeki. Mudah-mudahan tahun depan. Karena banyak dari kelas 7 termasuk Areta kelas 7. Nanti tahun depan bisa ikut ke kelas 8 nanti. Berarti di kelas 8-nya nanti Areta untuk tahun depan masih bisa lagi ya? Bisa, mudah-mudahan bisa medali emas ya Areta. Amin. Sebetulnya Areta sendiri punya target nggak sih untuk di OSN ini nantinya apa gitu target terbesarnya Areta? Kalau target terbesar tahun depan semoga bisa lolos lagi ke nasional, bisa dapat emas. Terus teman-teman juga bisa nyampe nasional dan mendapat hasil yang terbaik juga. Terus kalau misalkan nih nasional lolos, target selanjutnya apa, Mbak Areta? Target selanjutnya bisa lolos seleksi di IJSO, jadi bisa ke internasionalnya, jadi timnas Indonesia. Oh, berarti targetnya Areta itu adalah jadi timnasnya Indonesia di bidang akademik gitu ya, Areta ya? Ya. Apa sih yang Areta siapkan gitu untuk bisa ke sana selain apa namanya belajar, selain les itu apa lagi? Ya belajar, terus juga berdoa, terus sama sering latihan, ya latihan soal, terus apa lagi ya? Udah. Berapa jam sih sehari Areta itu berhadapan dengan soal-soal, latihan-latihan setelah selain sekolah ya, misalnya di luar sekolah itu sampai jam berapa? Sebenarnya biasanya nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama. Mungkin kalau belajar perharinya itu sekitar 1 jam. 1 jam aja gitu ya. Ya, 1 Terus, atau 2.
Areta tuh ini kan kalau nasional targetnya udah internasional lah katakan seperti itu ya, misalnya jadi timnas. Itu kan waktu untuk belajar pasti lebih banyak daripada teman-teman yang lain gitu. Kamu bergaul nggak sih? Gitu maksudnya Iya. jalan sama teman-teman atau jajan atau mana gitu? Iya, masih tetap. Masih bisa. Bisa. Itu sambil belajar apa udah dilepas? Enggak. Kalau misal jalan-jalan ya belajarnya nanti aja. Ini buat apa ya? Buat refreshing dulu. Berarti memang masih butuh refreshing juga ya, Dek ya? Ya. Kalau di sekolah sendiri, Pak Budi, di sekolah sendiri itu ada budget khusus nggak untuk teman-teman atau anak-anak yang mempunyai prestasi yang seperti ini, gitu, Pak? Kalau di sekolah ya ada di BOS itu ada anggaran untuk kegiatan ekstrakurikuler, kemudian pembinaan prestasi, dan kita juga disupport dari paguyuban. Oh, paguyuban juga Ya, terlibat support. Kalau tidak support kegiatan sekolah, ya prestasinya tidak akan sebanyak sekian ini. Jadi kerjasama antara guru, kemudian paguyuban, anak-anak semua sudah terbentuk dan menjadi sebuah budaya. Dan itu sudah kuat itu. sudah sangat kuat. Ya? Jadi Pak paguyuban sendiri itu paguyuban orang tua murid ya, Pak? Iya, orang tua komite murid. gitu atau gimana, Pak? iya, ada komite, ada paguyuban. Jadi Oh, paguyuban itu ya beberapa kelas itu ada paguyubannya, nanti bentuk menjadi pusat. Apa kesulitan-kesulitan sekolah yang tidak tercover di dana BOS akan dibantu oleh paguyuban. Wah, jadi memang ekosistemnya itu memang sudah terbangun, tidak Sudah. hanya sekolah sendiri ya, Pak? Betul. Ya, tapi wali murid juga terlibat Nggih. sangat luas di situ. Oke. Dan mereka tahu persis kondisi sekolah seperti apa. Ya kan, karena memang keterbatasan dana dari Iya. dana BOS itu ya, Pak ya. Dan juga Betul. dulu kan ada aturan-aturan Yang tidak ketat bisa gitu ya, di-SPJ-kan, nah itu dibantu oleh paguyuban. Jadi kayak misalkan lomba kemanapun gitu, paguyuban terlibat Iya, sekali. mereka membentuk panitia sendiri, jalan sendiri untuk kegiatan lomba-lomba itu. Kecuali kalau yang ini ya, yang resmi dari pemerintah seperti OSN mulai daerah sampai nasional, sekolah terlibat. Tapi kadang-kadang kan untuk butuh sangunya, transportnya Iya. apa itu di-cover oleh paguyuban. Terus kalau misalkan Pak, selain lomba-lomba yang OSN gitu ya, Pak ya, kayak lomba-lomba dari swasta lah katakan seperti yang tidak di-cover oleh pemerintah, itu pembiayaannya juga dari paguyuban? Anak-anak sendiri ya, artinya bukan paguyuban. Misalnya basket ya, itu ada paguyuban basket. Oh. Mereka sekarang tanding di Next Gen Surabaya. Mereka sudah kumpul sendiri, bagaimana pembiayaannya ditangani sendiri. Nginep di mana? Dia di mana? perjalanannya bagaimana? Betul, itu mereka jalan sendiri. Oh. Jadi kita cukup membentuk paguyuban, setelahnya mereka jalan sendiri. Berarti sekolah itu hanya memberikan kayak rekomendasi kayak gitu-gitu ya, Pak? Iya, jadi kerjasama antara anak-anak, pelatih, kemudian orang tua sekolah sudah terjalin dan sudah jalan enak sudah. Sudah, ya apa caranya ngatasi ini sudah mereka rapat sendiri. Ekosistemnya berarti sudah terbangun. Sudah bagus. Ada komite sekolah juga yang yang menangani sudah jalan. Dereta. Kemarinnya kan Dereta itu kan ikut mulai dari tingkat kabupaten kan. Di kabupaten itu prosesnya seperti apa? Di kabupaten itu satu sekolah ngirim 5 orang. Itu terus ada pengisiannya gitulah, ada bapak pengisiannya. Itu diambil 5 per kabupaten. Tapi dalam satu sekolah itu dibatasi cuma 2 orang maksimal. Dereta sama siapa kemarin yang dari SMP 2? Saya sama Farah. Tapi Farah belum lolos belum dapat perak gitu. Belum lolos sampai nasionalnya, tapi nyampe provinsi. Oh, sampai provinsi juga. Ya. Terus kebetulan Areta di provinsi dapat yang perak itu ya. Itu kalau lolos kabupaten, dari kabupaten itu ke provinsi. Itu provinsi itu tiap provinsi diambil 5. Terus Jawa Timur ini memang susah gitu, lawan-lawannya juga. Jadi Rara belum lolos. Cuman berarti kamu sendiri yang lolos. Yang dari Jember berarti Areta sendiri? Ada kalau SMP IPA-nya iya. Terus dari provinsi itu habis diambil 5 baru ke nasional. Itu ada semifinalnya dulu, diambil 50
udah nasional itu. Terus baru finalnya ke Jakarta itu. Ya, terus Finalnya dapet tuh yang perak. 50 itu. Ya, Yang dari Jawa Timur berapa orang? Jawa Timur 5 orang. 5 orang. Termasuk kamu ya. Berarti yang lain dari kabupaten lain. Yang banyak dari kabupaten mana sih, Dek? Kalau SMP IPA sih Rata-rata satu. iya, Ada yang satu kabupaten beda-beda. Beda-beda semua. Ya. Nah, ini saya pengen cerita serunya deh, bukan cerita beratnya gitu. Kalau misalkan nih lomba gitu ya, kamu kan ketemu nih dengan beda-beda orang gitu ya, beda-beda teman gitu. Ada nggak temen itu yang akhirnya jadi bestie gitu? Ya banyak, apalagi di pelatihan ini juga banyak dari provinsi-provinsi lain sampai di luar pulau juga ada. Jadi sampai bestian gitu, sampai chattingan gitu. Ya, ya. Atau belajar-belajar bareng gitu. Kayak tanding-tanding dikit-dikit gitu. Apa pernah nggak kalau misalkan dengan teman-temanmu yang baru nih, yang teman-teman katakan lawan lah ya gitu, lawan jadi kawan gitu. Terus itu ada nggak yang sampai ngajak, ayo battle kayak gitu-gitu, ada nggak? Kalau battle Belum pernah. enggak ada kayaknya. Kemarin itu ya belajar-belajar bareng, tapi karena ya namanya seleksi jadi mau gak mau harus battle. Pernah nggak sih kamu itu punya bestie gitu ya, udah nih berangkat bareng, ternyata nyampe di tingkat berikutnya dia kalah gitu, kamu ikut sedih nggak sih kalau hal yang kayak gitu atau gimana? Ya iya ikut sedih. Tapi ada yang sampai seperti itu, sampai deket banget gitu, jadi bestie gitu, Iya. ada ya? Dari mana itu? Beda-beda, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan juga. Tapi sampai sekarang masih chatting bersama kayak gitu, ngobrol gitu, masih sering. Oh itu baru temenannya pas pelatihan Pas kemarin dia itu di Jakarta itu. di Bandung Ya, kemarin di ini. Bandung kemarin. Ya. Jadi seru ya ternyata ya. Mm-mm. Kalau dulu nih masih SD, dulu kan pernah ikut juga nih, ketemu dengan teman baru yang sampai sekarang dekat gitu, ada nggak? SD. Kayaknya kalau dulu SD belum terlalu sering ke Sebelum sering ikut nasional. lomba Gitu. ya. Belum senasional itu. Kalau di SMP 2 Jember ini banyak apa sih Pak? Apa sih Pak yang membuat SMP 2 ini seheboh itu gitu dengan kegiatan akademis, lomba-lomba akademis itu Pak? Ya, karena memang kita intinya mengembangkan potensi peserta didik ya. Jadi mengembangkan potensi anak. Di sana itu walaupun kegiatan ekstrakurikuler semuanya berprestasi. Jadi kalau ditanya, Pak nanti nonton, kalau final saya diundang ya. Jadi itu strategi saya menyampaikan secara halus, tapi mungkin pelatihnya, kok berat Pak. Jadi dan kadang pesan jangan lupa pulang bawa hadiah. Jadi bawa piala begitu. Dan setiap hari Senin anak minimal rata-rata 20 per minggu ya. Hari Senin itu anak-anak berjajar depan untuk memamerkan pialanya, kemudian berfoto dengan kepala sekolah di hadapan teman-teman, mereka kan seneng ya. Jadi dan pembinaan itu kita mengambil tenaga-tenaga profesional. Contohnya untuk pembinanya Reta itu Bu Wulan sama Pak Dama. Bu Wulan itu guru prestasi tingkat nasional bidang studi biologi, kan juara 1 nasional ya. Pak Dama pernah dikirim ke Australia, jadi untuk fisika, sehingga untuk IPA kita matang. Kemudian untuk matematika kita punya beberapa pembina ekstra matematika dari dalam, termasuk IPS. Dan ekstra-ekstra yang lain kita mengambil tenaga, ya harus tenaga-tenaga yang terampil, yang kira-kira kalau melatih anak-anak bisa mengembangkan potensi anak-anak. Dan itu sudah menjadi budaya, anak-anak lomba itu sekecil apapun pasti mereka sungguh-sungguh. Dan saya menekankan anak-anak, jangan ikut lomba yang nasional saja, kecamatan aja saya suruh ikut anak-anak. Artinya mereka cinta wilayahnya sendiri di kawasan nasional. Dan paling banyak prestasinya anak di tingkat nasional. Jadi memang strateginya dari SMP 2 Jember itu tidak menargetkan katakan kamu harus menang, tapi dengan kata-kata halus ya Pak ya. Iya, enggak. Nanti kalau final diundang ya gitu. Itu kan kesannya ini target gitu kan ya Pak ya. Tapi sebetulnya Pak Udi, pernah nggak sih Pak anak-anak itu juga kalah gitu Pak? Oh sering sih kalau kalah. Dan terbiasa dan tidak harus selalu menang ya. Kalau selalu menang mungkin
egonya tumbuh Iya. ya. Tapi kalau ada pernah kalah, menang itu membuat stabil mentalnya kuat anak-anak. Masih ada lomba lagi jadi seperti itu. Biasanya nih Pak, kalau misalkan ada yang kalah gitu ya Pak ya, pernah nggak sih Pak kalah tetapi sampai anaknya tuh sedih, ada pendampingan khusus nggak dari SMP 2 Jember sendiri? Kayaknya sekarang anak sudah terbiasa menang kalah itu. Sudah biasa ya? Iya, tidak karena lombanya banyak. Jadi setiap 1 minggu ini sudah ini kemana-kemana sudah anak-anak sudah banyak. Dan kalah menang paling juara sekian-sekian ya. Yang tidak menang pun sudah terbiasa karena masih ada minggu depan ini masih ada anak siswa kelas berapa ya. Setiap Sabtu dia ikut. Sampai sekarang itu lebih dari 10 kali ikut tidak pernah menang. Tapi tetap ikut lomba itu. Tapi nggak ada yang down gitu Pak? Tidak ada, tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada bullying terkait dengan lomba, tidak ada. Nggak kan biasanya nih Pak ya, kalau mungkin anak-anak yang sudah maksudnya baru pertama kali terus down gitu, terus mungkin ada yang sampai ada pendampingan dari sekolah sendiri gitu nggak? Sama Nggak ini ada ya, pengamatan saya tidak ada sih. Ya Reta ya, biasa saja menang kalah biasa. Karena memang sudah kebangun tadi ya Pak. Iya, ya. betul. Terus memang mungkin pendampingan orang tua juga di situ Iya. terlibat gitu. Teman-teman guru juga tidak ada yang mengatakan kamu lomba kalah terus, tidak ada sih. Ayo minggu depan siapa yang ikut, itu kita hanya memberikan informasi dan orang tua support semuanya. Kalau anak keluar kota kan orang tuanya mengantar. Kecuali kalau orang tuanya sibuk dan teman-teman longgar, kita mengantar. Kalau final saya datang ke basket itu saya sudah final belum Pak. Jadi karena sudah terbangunnya Bapak Ibu dan teman-teman pendidik semuanya, ini bukan sebuah promosi ya, tetapi kita sebagai guru itu memang seharusnya memberikan jalan. Nah, jalan itu mereka nanti yang menentukan, perkara mereka menang dan mereka kalah itu sudah biasa. Nah, itu yang perlu dibangun, fighting spirit. Oleh karena itu, Bapak Ibu sebagai pendidik, kita hanya memfasilitasi, kita hanya memberikan jalan. Selanjutnya, mereka juga akan yang berjuang. Kita hanya sebagai pendamping, oleh karena itu, tetaplah menjadi pendidik yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.